Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bareng saya Piu Piu 29. Seperti biasa kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang banyak. Itu kayak desakan seorang perempuan. Gak ngerti juga, jadi kayak mungkin kalau udah waktunya dan itu belum terjadi sama mereka bakal jadi beban, dan utamanya tuh dari sekitar mereka, jadi kayak seperti tetangga, terutama sama orang tua ya, itu paling ini. Dan aku pengen ngomongin ini, kita sharing santai, jadi nonton ini tuh sambil ngemil ya, jadi biar nggak tegang dan kalian ngerasa ih lama banget sih aku ngomong atau gimana. Terserah kalian sih mau nonton atau enggak, yang penting aku pengen ngobrolin ini gitu, aku pengen ngomongin ini, why, kenapa gitu. Video ini tanpa edit, jadi ngomongnya itu aku bakal kayak seperti biasa, aku bakal bilang ya ini kekuranganku, aku menceritakan juga kayak masih mikir, dan gimana ya, aku bukan tipe orang yang kalau ngomong tuh lancar, tapi lebih ke kayak mikir dulu. Oke. Obrolan kita kali ini abaikan backgroundnya ya, lihat aku aja gitu. Oke, sekarang aku lagi pengen ngomongin nasib seorang perempuan yang mana ketika dia udah saatnya menikah, udah gitulah, kalau udah masuk umur 25, 26, 27 tuh udah, menurut orang tua tuh udah harus nikah gitu. Dan parahnya lagi, kenapa sih orang tua tuh selalu kayak mempermasalahkan omongan tetangga? Kenapa sih dia selalu kayak gimana ya mau bahasainnya, ketika tetangga berkata itu anakmu kenapa nggak nikah udah umur segitu, nggak laku ya atau gimana, bla 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 itu. Dan ini orang tua juga, terutamanya ibu ya, jadi kayak nggak mau dikatain seperti itu tuh bagaimana sih, nggak paham. Jadi karena yang seperti itu sampai anak perempuan ini didesak terus, diginilah gini, sampai katanya kalau orang anaknya belum menikah terus orang tuanya meninggal, bakal ya merasa tersiksa lah di alam kubur gini-gini. Jadi kayak banyak persepsinya gitu ya, miris aja sih. Maksudnya saya gini, menikah itu oke. Aku lihat yang namanya menikah itu bagus ya, apalagi bagus kalau dengan orang yang tepat. Tapi kalau dengan orang yang salah gimana? Bagi aku tuh pernikahan itu sekali seumur hidup kayak gitu. Dan aku pengen wanita, tertamanya konten ini aku buat tuh kayak khusus perempuan. Terserah mau diterima ya syukur, tapi kalau enggak ya enggak. Jadi kayak aku tuh pengen, kita tuh perempuan loh, jangan kayak ngorbanin apa sih, ngorbanin kebahagiaan kamu gitu loh. Kita punya kehidupan sendiri nantinya. Masalahnya begini, kalau orang tua yang ini dan kamu mengikuti itu dan kamu yang jalanin nggak hidup bahagia, ini tuh bicara soal batin cuy. Jadi please, sebisa mungkin kasih pengertian ya sama orang tua, bahwasanya ya gimana ya, soal jodoh ya itu Tuhan yang ngatur loh, ya nggak sih. Meskipun kita kayak pengen ini, tapi kalau Tuhan belum menghendaki mau gimana gitu kan. Terus di sini aku kemarin nonton video TikTok, dan ada salah satu kreator yang dia tuh selalu ngebahas kehidupan rumah tangga gitu, yang seorang istri nggak hidup bahagia dengan suaminya. Aku sampai nggak habis pikir nih, aku bacain komen-komennya ya.
ya di sini tuh yang komen semua adalah orang-orang wanita-wanita yang sudah menikah namun tidak bahagia dengan suaminya. Please pikirkan lagi buat kalian yang ingin menikah tuh karena desakan orang tua. Please, kalian tuh punya kehidupan sendiri gitu loh, ya nggak sih? Orang tua mah ngelihatnya dari sisi luarnya aja gitu. Gimana sih aku ngejelasinnya? Oke, di sini aku bakal baca beberapa komentar netizen yang udah menikah ya. Di sini ada banyak banget. Dan ada kemarin waktu nonton ini video, aku ada salah satu yang baca komentar seorang perempuan yang dia punya suami tapi terasa janda. Logikain guys, itu maksudnya gimana? Apakah dia setelah menikah dia tetap berjuang untuk mencari nafkah sendiri atau gimana? Coba nih, ada nih dari, nggak usah sebut nama ya, suamiku banget tuh, nggak bisa diajak kompromi. Nih pikirkan lagi deh guys, di situ ada banyak perempuan-perempuan yang kayak pengen ninggalin suaminya, menyesal menikah, tapi ngelihat anak lagi gitu, jadi bertahan sakit, mau ninggalin nggak bisa, kayak gitu. Kayak gimana sih? Terus ada dari ini, dan tiap hari minta uang ke istri buat makan, padahal dia aja nggak kasih nafkah, bahkan buat jajan somai 5 ribuan pun minta ke istri. Ini cowok ya, kita coba cari kenapa keluarga istri itu bagi suami benar-benar berasa keluarganya, tapi kalau istri keluarga suami nggak ngerasa gitu. Nih, apalagi ditambah nggak pernah nafkahin istrinya, membangunkan. Aku sampai kayak, guys, wahai perempuan-perempuan di luar sana, please, kalau setelah menikah pun kalian jangan pernah kayak masih berharap penuh sama pasangan. Jangan juga, kalian tuh harus kayak punya penghasilan sendiri juga. Karena gimana ya, aku mikirnya ada banyak di luar sana yang dia tuh setelah menikah udah nggak pengen kerja, udah nggak pengen ngapa-ngapain, dia pengen ya dicariin duit sama suaminya. Please, jangan pakai prinsip kayak gitu. Kita perempuan setelah menikah pun harus punya penghasilan, tapi nggak selalu sih dengan kita kayak kerja di luar sana. Kan sekarang penghasilan biar di rumah aja kita bisa berpenghasilan, dari contoh kayak nge-YouTube bisa di rumah aja kan. Jadi sepandai-pandainya kita juga sebagai perempuan harus sekarang tuh berpenghasilan melalui dunia digital, kayak nge-YouTube, mungkin kayak jualan online, kayak banyak lah, nge-TikTok juga kan sekarang berpenghasilan. Ya udah, kenapa aku bilang jangan mau sepenuhnya berharap sama suami, karena ya itu tadi, kita nggak pernah tahu suami itu entah diambil wanita lain, atau mungkin tiba-tiba ada kecelakaan, dia sama polisi, ditangkap polisi, atau kita nggak pernah tahu siapa yang lebih dulu meninggal, kita atau suami. Untung kalau kitanya yang lebih dulu. Kalau suami, nah kamu selama itu penghasilan berharap penuh sama suami, nah kan drop tuh. Jadi pokoknya harus tetap punya penghasilan lah ya. Jadi kenapa sekarang aku ngebangun channel ini gitu, karena aku yakin suatu saat channel ini akan sangat berkembang dan aku bisa menikmati hasil dari channel ini gitu. Jadi ya aku nggak perlu kerja sama orang yang kayak masuk pagi jam 8 pergi ninggalin rumah gitu. Dan ketika udah punya suami, aku tetap bisa di rumah dan tetap berpenghasilan kayak gitu maksudku tuh guys. Jadi tetap ada waktu buat suami dan anak gitu ya. Terus ada lagi, kita cari-cari dulu. Dan ini tuh bahasan konten kreatornya adalah
dimana ketika seorang istri yang direndahkan atau kan biasa gitu ya sama keluarganya, dan suami tuh nggak ngebelain istrinya gitu. Dan ada banyak perempuan-perempuan yang lagi di fase ini gitu. Kalian please pikir kalau mau nikah muda nikah cepet, jadi maksudnya nikah itu lebih baik lebih cepat, tapi maksudku yang kalau dengan orang yang tepat, jangan dengan orang yang salah. Jadi kalau apa ya, saling mengenal itu penting banget ya, mengenali karakter masing-masing gitu. Sebaiknya sih yang emang separtner gitu, jangan cuman kayak bermodalkan cinta, jangan, tapi lebih kayak dia tuh asik gak sih buat diajak sharing bareng, bertukar pikiran soal apa gitu, ide-ide kreatif yang bisa menghasilkan kayak gitu. Aku tuh butuh sosok yang seperti itu, dan aku butuh orang yang bisa ngasih tahu aku ini loh salah itu. Kan aku tipe perempuan yang kadang aku ngerasa itu benar tapi ternyata salah gitu. Oke, terus ada lagi itu, kita coba. Maaf ya, aku kebanyakan dia aku nyari apa. Nah ini ada, seperti suamiku udah jelekin gak pernah belain di depan keluarganya lah, mau ku tinggalkan, bilang apa ini, belaga main acting minta maaf. Nih ada juga yang komentar pengen cerai tapi kasihan sama anak. Nah gimana tuh dengan itu? Jadi kayak merasa kekunci, merasa aduh please guys, ini aku nggak ngelarang perempuan untuk menikah ya, cuman menikahlah dengan orang yang tepat. Gak apa-apa lama, tapi rata-rata ya wanita-wanita yang menikah lama, yang emang menikah di usia yang matang itu dikasihnya jodoh yang emang the best loh, percaya, gue yakin itu. Karena gini, aku nggak tahu kenapa bisa berpikiran seperti ini. Ya nggak sih, kalau Allah tuh begini kan, aku nih kadang kayak pengen ngasih nih seseorang hadiah, tapi aku tuh ngetes dulu kalau dia sabar, aku kasih dia yang emang pantas gitu. Iya nggak sih, kalau Tuhan tuh caranya ngasih kita jodoh yang terbaik dengan kalau kita sabar, oke, pasti bakal dibayar kesabaran itu dengan ya pasti bakal berbuah manis gitu. Karena gimana ya, aku pun ngeliat teman-temanku yang seumuran aku yang udah menikah, kehidupannya masih dibilang ya gimana ya, oke lah ada yang namanya berjuang sama-sama, tapi kayak mereka tuh sempat cekcok gara-gara perekonomian gitu loh. Jadi kayak aku mikir ya ampun, ditambah ada anak, jadi enaknya tuh menikah tuh setelah kayak udah sama-sama punya gitu, jadi kayak udah gampang banget nantinya memenuhi kebutuhan anak gitu. Jadi kayak nggak gimana ya, aduh. Terus ada lagi nih ya yang sedang saya alami saat ini, dimana suami selalu menjelekkan saya, gak pernah bela saya di depan keluarganya, giliran pulang tetap ke saya membangunkan. Nah dari situ aja pikir, jadi gimana ya. Oke guys, maksudku tuh di sini bukan kayak pengen ngejelekin seorang laki-laki ya, enggak semua orang sama. Setiap orang itu ya pastilah ada yang baik ada yang ini, tapi maksudku gini, kita perlu sebagai seorang perempuan, kita perlu cari yang emang kayak kita ngerasa oke, ini orang yang bisa terima gue, yang bisa
gue gini loh, gue tuh orangnya keras, gue orangnya keras kepala, gue orangnya nggak mau diatur. Nah, gue cari orang yang bisa ngimbangin itu gitu, paham gak sih teman-teman? Jadi carilah yang gini, karena jujur dari aku sendiri, aku orangnya keras loh, aku orangnya kayak kadang sok benar, aku orangnya kayak pengen selalu dinasehati. Nah, karena aku tahu kekuranganku sebagai perempuan, ya udah aku cari sosok yang bisa. Aku butuh orang yang ketika aku emosi dia tetap sabar, dia tetap tenang gitu, dan ya pokoknya bisa ngimbangin lah ya, kayak gitu. Di saat kayak aku ngelakuin sesuatu, dia ngenasehatin, dia ngasih tahu apa yang kamu lakuin itu nggak benar, gini 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 gini. Dan ketika aku paham, oke, aku sadar, karena aku kadang menilai sesuatu itu benar, tapi ternyata setelah kayak kesini, oh iya ya ternyata enggak, ternyata aku salah emang, ya ampun. Jadi aku butuh emang sosok yang baik. Jadi buat kalian perempuan, please menikah itu jangan selalu yang memikirkan kayak yang enak-enaknya aja gitu. Kita perlu kayak kekuranganku apa ya, aku butuh seseorang yang bisa melengkapi kekuranganku gitu loh. Dan aku butuh dan gimana ya, kalau kita sabar dalam menanti jodoh, Allah pun ngasihnya yang emang kita butuhkan, jodoh yang emang kita butuh, bukan jodoh yang kita sukai, bukan jodoh yang kita cinta serius, tapi yang kita butuh, yang bisa melengkapi. Kayak gitu sih pandanganku soal perihal jodoh ya. Bukan apa-apa ya, karena belajar dari seorang kreator TikTok kakak ini, dia tuh apa-apa ngebahas tentang rumah tangga, dan aku ngeliat lah, ini gimana sih kok pada banyak sih yang nyesel, malah menyesal guys. Hey, banyak yang menyesal, malah menyesal setelah menikah gitu. Kalian bisa bayangin gak sih kok bisa nyesal gitu? Jadi cari pasangan yang emang sefrekuensi, yang kayak bisa kayak temen. Please cari temen yang kayak emang dia tuh kayak temen lo gitu. Itu tuh enak banget sumpah. Jadi kayak apa-apa enak, kalau sharing sesuatu tuh pasti enak. Jangan kayak terlalu serius ya. Pasangan tuh yang harus bisa kayak teman gitu. Apa aja sih maksudnya, mampu mengondisikan. Kadang kita jadi temennya, sahabat, bapak ibunya, pokoknya semua ada. Kalau kalian ngerasain sama pasangan kayak gitu, oke, fix itu orang yang tepat. Jadi di sini aku mau bilang, memilih pasangan itu tidak selalu dengan cinta ya. Kalau aku sih ya, nggak selalu dengan itu karena modal cinta. Karena apa coy, cinta tuh bisa kayak perlahan hilang, apalagi kalau udah nikah. Serius, aku orangnya bosenan. Nah, dulu waktu sama cowok-cowok sebelum aku tuh gimana ya, baru kayak beberapa bulan kemudian nggak tahu bosenan. Jadi aku butuh cowok yang, terus aku mikir begini, lah kalau ini aku nikah sama dia terus aku bosanan gimana itu. Jadi aku cari yang emang aku nggak akan bosan sama dia gitu loh guys. Jadi cari pasangan yang itu yang kamu merasa dirimu kekurangan ini loh, aku butuh yang kayak gini gitu. Dan ada beberapa juga mantan dulu tuh, ketika aku dulu kalau udah ngerasa akrab,
kayak ngerasa kamu tuh pasanganku loh, kamu tuh ini. Aku tuh udah kayak langsung nggak tahu itu caraku, kayak kalau udah ngerasa akrab aku kayak, mungkin kalau orang yang nggak bisa pahami aku, dia langsung bilang, kamu kok kurang ajar sih, kamu kok begitu sih kamu, padahal enggak. Tapi itu kadang caraku untuk gimana ya, gimana sih jelasinnya, ya ampun. Bukan kurang ajar sih, tapi kayak ngentah, aku nggak ngerti. Nah, banyak mantan-mantan tuh yang nggak betahnya dari situ, sikapku yang seperti itu. Nah, dan aku mencari pria yang ketika aku seperti itu, dia tuh memahami gitu, nerima gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak sih apa yang aku bilang, guys? Di sini aku nggak ngejelekin apa ya seorang pria gini-gini, tapi di sini aku pengen bahwa kita tuh seorang perempuan, guys, yang siapa sih yang pengen setelah menikah tuh malah menderita batin gitu? Hai, siapa yang mau? Nggak ada kan? Jadi please, yang menentukan dirimu bakal bahagia ya dirimu sendiri gitu. Jadi jangan kayak mau menikah itu karena paksaan orang tua lah, apalagi batin, cuy. Batin hati, bukan kerupuk. Oke? Jadi carilah sosok yang emang bisa melengkapi kekuranganmu. Jangan bermodalkan cinta. Jangan. Ketika kamu tahu kekuranganmu ini, ya udah, tes dia. Kalau dia bertahan, dia sabar, oke, lanjutkan. Dan berikutnya kasih lagi ujian. Kekuranganmu yang mana sih? Kalau dia mampu bertahan, nerima, ya udah gitu, lanjut lagi. Kan begitu. Karena kalau bicara cinta setelah menikah tuh, gue yakin cinta tuh udah nggak ada, tapi kayak lebih apa ya, apa sih, kayak lebih, oh kamu pasanganku, kayak gitu. Jadi enaknya tuh punya pasangan yang kayak temen. Jadi kayak gimana ya, enak aja sih. Gimana sih kalau best kita dengan teman gitu, kayak somplak aja, lagi serius ya serius, kalau lagi bercanda ya bercanda, lagi kayak apa, kerja bareng ya kerja bareng gitu kan. Jadi kayak kan nggak enak tuh kalau punya pasangan yang apa ya, aku ini dong, kayak maksudnya pengen minta tolong, pengen ini, kayak sungkan atau gimana sih. Aduh, nggak asik banget. Aku pengen tuh pasangan hidup, teman hidup yang emang yang aku bilang tadi gitu, bisa diajak apa aja gitu. Paham ya sampai sini? Oke, guys, mendingan itu menikah itu lebih baik telat daripada telat tapi dengan orang yang tepat, daripada cepat tapi dengan orang yang salah. Sama aja. Mending apa ya, kalaupun belum ketemu jodoh, mending persibuk dirimu untuk mencapai impian, cita-cita, raih semua itu. Terus berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Coba sibukkan diri dengan hal yang baik-baik. Gue yakin kalau kita melakukan itu, pasti Tuhan tuh ngasih jodoh pun yang terbaik dan berkualitas. Gitu sih. Jadi nggak ada ceritanya nanti ketika sudah menikah malah menyesal menikah. Miris banget loh itu. Aku sampai kayak nggak habis pikir. Ada yang komen di kolom komentar itu punya suami tapi berasa janda. Itu gimana? Hei, ada yang bisa jelasin? Panjang lebar banget ya. Jadi kalau ada yang nonton ini yang mungkin kayak di fase
dia lagi didesak sama ibu bapaknya untuk menikah dengan pilihan orang tua, please kasih pengertian ke orang tuamu bahwasanya aku nggak bisa, bukannya nggak mau, tapi kayak aku pengen meraih impianku dulu gitu, pengen bahagiain ibu bapak gitu. Perihal jodoh biarkan Tuhan yang menentukan. Kadang gini guys, contoh, aku pernah cerita ke mami onlineku gitu ya, tentang doi gini gini gini, dan dia tuh yang nggak aku sukanya yang kayak, karena aku sama doi itu udah kayak lama lah ya bareng, dan dia mungkin ngerasa ini ngapain sih pacaran mulu gitu, kalau emang tuh cowok serius pasti dateng, kalau enggak ya gitu doang gitu. Yang aku nggak sukanya adalah kenapa sih kalau ada yang seperti itu cowoknya yang selalu disalahin. Why? Tolong ubah mindsetnya dong. Kasihan nih cowok tuh lagi kayak berjuang, mungkin lagi berusaha sebisa mungkin untuk ngumpulin duit dulu, pokoknya prepare lah ya untuk kedepannya gitu. Karena gue yakin cowok pun nggak ada yang mau kayak mau gitu terus, pasti kayak mempersiapkan dulu dong ya kan. Nah ya udah, aku kasih pemahaman, mami, perihal menikah itu yang menentukan adalah Tuhan, bukan kita manusia. Jadi tolong maksudnya jangan nggak usah, dia mungkin begitu karena terlalu memikirkan aku, dia takut karena aku nanti mungkin kayak di PHP-in aja, bukan jodohku dan aku sakit hati. Oke, aku bilang, mami tolong nggak usah peduli dan nggak usah pikirin aku, nggak usah pikirin aku punya nih hati, maksudnya udah jangan, maksudnya gini, miris loh karena kamu peduli dengan aku sampai seuson sama pihak cowok, ya nggak sih, jadi kayak ini cowok kasihan diseusonin mulu gitu kan. Hasilnya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu terjadi karena kehendak Allah. Ya udah kayak gitu aja, jadi udah nggak usah mikirin aku gimana gimana. Aku pun lebih ke apa sih, gimana Allah aja kayak gitu. Dan aku pun udah nggak sistem ngejar-ngejar cowok gitu ya. Kalau dia nelpon aku angkat, dia ngechat aku balas, sudah simple. Dan satu lagi pesan aku sama pria sama perempuan di luaran sana, please jangan pernah kayak mau ngejar-ngejar cowok, jangan. Kita perempuan tuh punya harga diri cuy. Kadang ada cewek tuh kayak memperjuangkan banget, nih cowok cuek banget, nggak direspon chatnya, malah tetap kayak ngerasa aku harus berjuang. Itu kan mindset yang salah banget, nggak boleh itu. Kan kodratnya cowok itu punya hormon yang emang dikasih dalam Tuhan, dia yang mengejar loh, bukan kamu perempuan kayak gitu. Ya nggak sih, pada saat pembuatan itu kan sperma yang mengejar itu. Gue bukan dokter guys, kayak gitu, paham ya. Jadi tolong, di sini aku mau bilang, panutan gue sampai kayak punya prinsip juga nggak mau ngejar cowok adalah karena Gita Slavina. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena tahu sendiri kan, Kak Raffi ini orangnya kayak apa gitu, playboy sebut aja kayak gitu dulunya, dan dia pacaran sama cewek tuh udah ada banyak. Dan aku shock dong pada saat kok malah ke Kak Nagita Slavina gitu. Di sini aku sadar, oh ternyata emang bener ya, kalau jodoh tuh nggak usah dikejar kita sebagai perempuan ya. Kalau cowok mah wajib ngejar, dia mah
ya udah santai aja. Kita tuh sebagai perempuan, jodoh itu harus dipancing dengan meningkatkan kita punya value, ya apa kayak bisa masak, pokoknya yang baik-baik deh. Kalau kita pun value nya bagus, pasti tuh cowok bakal ngejar. Jadi jangan menjatuhkan harga diri, ngemis-ngemis kayak aduh aku gak habis pikir guys. Kalian lihat kan dulu gimana Raffi Ahmad mengejar-ngejar karena Gita Sawina, wow keren banget. Dan aku sih takjubnya di situ sama karena Gita yang dia kaya tapi penampilannya sederhana, tetap sederhana. Itu sih aku yang kayak wow banget sama Kak Nagita ini. Jadi kayak oh aku juga harus kayak dia, nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Tolong sesekali hargai dirimu sendiri, karena gimana ya, miris banget sumpah ketika udah menikah sampai ada yang bilang pengen cerai tapi nggak bisa karena udah ada anak, ngelihat anak itu kan miris banget ya. Oke guys, buat perempuan-perempuan yang nonton ini, ikuti kata hatimu. Maksudnya cinta tuh nggak di sini aku mau berpesan ya, dalam memilih pasangan itu nggak selalu mengedepankan soal cinta ya, enggak, karena cinta itu bagi aku suatu saat bisa hilang, bisa jadi biasa aja. Jadi mencari pasangan itu yang bisa melengkapi kekuranganmu. Jadi kamu cari yang bisa melengkapi kekuranganmu. Ketika kamu tahu kekuranganmu, oke, aku butuh pria yang sosok seperti ini, kayak gitu. Itu pasti ada kok, dan itu ada sama jodoh kita, aku yakin. Terus carilah pasangan yang emang ya aku bilang tadi, yang kayak temen gitu. Gimana sih kalau temen bobrok bareng, gitu gitulah, yang apa aja tuh dia asik gitu. Oke, sekali lagi jangan pernah ngejar cowok. Oke, jodoh itu dipancing bukan dikejar, capek ngejar loh. Oke guys, saya Piu 29, nantikan obrolan kita berikutnya. Semoga ini bermanfaat dan aku doakan semoga kalian diberikan jodoh yang terbaik, jodoh yang tepat, yang mana sekali seumur hidup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, bye bye.